Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Sedulur Kemenak, pemirsa podcast Majeng Serasi yang saya cintai, kembali hari ini bertemu dengan kami penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Semarang. Pada hari ini saya sebagai host adalah Suprihatin yang bertugas pada KUA Kecamatan Bancak, dan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Suwaibatul Umami yang bertugas pada KUA Kecamatan Prengapus. Selamat siang Mbak Mami. Baiklah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar sunnah di dalam sholat. Seperti kita ketahui bahwasanya di dalam sholat 5 waktu itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada yang membatalkan dan ada yang dimakruhkan di dalam sholat. Khusus pada siang hari ini kita akan membahas bersama-sama di sunnah-sunnah di dalam sholat. Monggo Mbak Mami. Terima kasih Bu Suprihatin. Pemirsa podcast Majeng Serasi, sedulur Kemenak, kita sama-sama akan membahas tentang sunnah dalam sholat. Sebelum kita podcast hari ini, pernah kita berpodcast tentang rukun sholat. Kalau rukun itu sesuatu yang substansi, sesuatu yang harus ada dalam amalan. Jadi ketika rukun itu tidak ada, maka amalan itu menjadi tidak sah. Tapi saat ini kita membahas, setelah rukun kita membahas tentang sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu ada dua. Ada dua kategori. Satu sunnah abaat dan dua sunnah hayat. Dan ini sunnah abaat dan sunnah hayat ini ada konsekuensi yang berbeda dari masing-masingnya. Lupa melakukan keduanya. Jadi ketika lupa melakukan sunnah abaat itu punya konsekuensi berbeda dengan ketika lupa melakukan sunnah hayat. Mungkin kita bisa kupas satu-satu Mbak Mam. Kita berangkat dari yang mana dulu? Monggo, terserah Mbak Mami. Kita berangkat dari yang sunnah abaat. Sunnah abaat, mungkin Mbak Mami bisa sampaikan macam-macamnya. Monggo. Sunnah abaat itu konsekuensinya sebelum kita bahas ada berapa. Itu ketika kita lupa dalam sholat, lupa melakukan sunnah abaat ini, maka konsekuensinya adalah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya sunnah atau wajib? Sujud sahwinya adalah dianjurkan. Sunnah, sesuatu yang dianjurkan adalah sunnah. Ngoten. Sementara yang masuk di abaadus sholah nopo niki? Yang masuk di sunnah abaat, satu adalah tasyahud, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi di tasyahud awal. Jadi tiga ini adalah sebenarnya satu rangkaian. Karena dibaca itu juga sambil duduk dan rangkaian baca tasyahudnya sampai di sholawat atas Nabi di tasyahud. Otomatis kalau duduknya lupa ya bacaannya mesti juga lupa melakukan sunnah abaat. Ini sunnah abaat ini kalau lupa berarti terkena konsekuensi sujud sahwi. Kalau sengaja ditinggalkan boleh enggak? Sengaja enggak pakai tasahud awal misalnya. Jadi ketika tidak melakukan sunnah abaat sengaja atau lupa, itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena sunnah mungkin ada orang yang ini sunnah. Jadi enggak mungkin selak cepet. Namanya sunnah itu kan boleh atau badannya sakit. Mungkin bisa jadi. Jadi tadi yang pertama adalah duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, yang nomor 3 membaca sholawat atas Nabi tasyahud awal, dan masih ada lagi Bu Bre. Ada lagi? Membaca doa kunut. Tentunya
ini doa kunut bagi yang terbiasa membaca. Nah ini kita karena kita membahas, saya pakai mabadi jadi Imam Syafi'i ngapunten. Jadi ini doa kunut termasuk kategori. Dan doa kunut ini ada 2 juga. Doa kunut ketika subuh, salat subuh, dan doa kunut ketika di akhirun nisfu Ramadan. Sebentar lagi nanti. Sebentar lagi insyaallah. Semoga kita panjang umur. Amin sehat selalu. Di konsekuensinya ketika meninggalkan sunnah abaat dalam sholat adalah melakukan, dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwinya dilakukan sebelum atau sesudah salam? Sebelum yang umum sebelum salam. 2 kali sujud, bacaannya subhanallah la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hanya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa memang. Bahkan dulu ketika saya kecil itu saya kira duduk tasyahud awal itu merupakan rukun sholat. Baru setelah agak-agak kelas 5 itu ada pelajaran ibadah syariah, ada pembahasan itu ternyata itu sunnah. Bahkan banyak ketika kita membahas tentang rukun wudu, Bu. Membasuh atau membasuh telinga itu banyak sekali yang menganggap itu rukun. Padahal itu kan sunnah. Sama ketika tahiyat mencuci tangan. Sunnah. Tapi seringnya yang telinga, mengusap telinga ini seringnya banyak bilang itu rukun. Sama tasawuf awal sama. Banyak yang bilang ketika tidak melakukan tasawuf awal ya sholatnya boten sah karena niku setiap amal itu perlu dengan ilmu. Ilmu didapat karena belajar. Apalagi tentang sholat, karena sholat itu kan fardu harus kita lakukan, sehingga segala sesuatu yang ada gandengannya itu harus kita pelajari dengan baik. Demikian pemirsa sedulur Kemenak, pemirsa podcast Majeng Serasi, tadi sudah beberapa abadus sholah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk yang selanjutnya adalah kita masuk ke hayatus sholah. Monggo Mbak Mami. Setelah sunnah abad kita sunnah hayat nih. Sunnah hayat ini konsekuensinya ketika lupa atau sengaja tidak melakukan sunnah hayat dalam sholat, maka tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu mengganti. Contohnya apa nih? Contohnya yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau pergantian dan mengangkat tangan ketika pergantian gerakan sholat. Jadi kalau kemarin kita bahas bahwa takbiratul ihram itu rukunnya kan rukun qauli. Jadi fi'linya mengangkat tangan ini masuk pada sunnah hayat. Sunnah hayat yang kalau kita tidak kerjakan juga tidak membawa konsekuensi apapun. Selanjutnya yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekah begini. Ini sunnah hayat. Jadi ketika kita banyak orang sholat itu tidak melakukan itu, kalau kita sudah tahu ilmunya kita tidak heran. Karena ada yang tangannya begini, ada yang mereng begini, ada yang begini. Itu sunnah saja. Sunnah hayat. Dan sunnah hayat kan tidak berkonsekuensi untuk melakukan, dianjurkan sujud sahwi. Selanjutnya masih ada doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram ada doa iftitah kabiro atau bait baina nggih. Allahumma bait baini. Itu tergantung kita pakai sedulur yang mana. Kemenang atau pemirsa podcast Majeng Serasi. Itu bisa diganti. Bisa dipilih mana yang silahkan lebih. Choice. Kalau Fatihah kan enggak bisa dipilih. Fatihah karena rukun jadi kalau harus. Surat kalau iftitah ini itu sunnah hayat. Bisa dikerjakan, tidak dilakukan, bisa tidak berkonsekuensi. Tidak dikerjakan enggak apa-apa. Jadi ketika kita sudah masuk ke bismillahirrahmanirrahim, mboten sah balik lagi. Urung tak iftitah enggak usah. Karena sunnah hayat. Selanjutnya kemudian adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki juga sunnah hayat. Sunnah hayat. Terus selanjutnya
banyak banget ya sunnah Banyak, hayat. ada 14 ini harus semua apa ini? Ya, semua toh nggih. pada kesempatan yang berbahagia ini kok. Kita baca semua nggih. Iya. Kemudian membaca tadi ta'awudz nggih, Membaca ta'awudz, nggih. sunnah hayat. Terus membaca jahar atau sir pada waktunya itu juga sunnah hayat. Nggih. Jahar itu maksudnya dikeraskan atau pelan-pelan. Nggih. Biasanya kalau sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Nggih. Terus yang selanjutnya membaca Selanjutnya lagi, takbir intikal. Takbir intikal. Takbir intikal itu pergantian gerakan pada sholat. Dari satu gerakan masuk ke gerakan yang lain. Nggih, leres. Itu juga masuk kepada sunnah hayat. Masih banyak lagi. Nanti masih ada lagi membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri, ketika iktidal niku juga sunnah hayat. Iktidalnya itu rukun fi'li, sedangkan bacaannya sunnah hayat. Berarti kalau diem aja sebetulnya juga nggak apa-apa. Mboten napa-napa karena rukunnya adalah iktidalnya dan tumak ninah di dalam iktidal itu rukunnya. Jadi ketika diem, jadi orang kalau mau sholat cepat bisa ekspres bisa karena membaca dalam iktidal dalam ruku itu sunnah hayat tapi lebih afdol kita lakukan. Untuk apa kita tergesa-gesa? Nggih, paling kalau kita sampai semua lakukan pun tidak akan lama. Nggih. Masih adakah Mbak Mami? Masih ada. Monggo. Jadi duduk iftiros. Nggih, tawarruk itu juga nggih sunnah hayat. Jadi duduk yang bentuk iftiros atau tawarruk itu sunnah hayat. Jadi duduknya monggo. Kalau enggak duduk begitu pun sebetulnya enggak apa-apa. Boleh nggih, tapi lebih afdol mungkin dilakukan biar ada nilai kesunahannya. Nggih, dan yang terakhir niki membaca salam yang kedua. Niki sunnah hayat. Jadi berarti rukunnya kalau kita lagi pelit, salamnya satu aja. Langsung karena yang di sebelah itu siapa gitu terus nggak mau tengok, itu sholat kita sah. Itu beda niku. Jadi begitu nggih, sunnah itu ada dua, ada abad dan ada hayat. Ciri yang mencolok dari keduanya adalah kalau kita ketinggalan, kelupaan atau meninggalkan dari sunnah abad, maka diganti dengan sujud sahwi yang bacaannya tadi subhanaman layanamu wala yashu. Sedangkan kalau kita meninggalkan dengan sengaja atau lupa dengan sunnah hayat, maka tidak menimbulkan konsekuensi untuk mengganti dengan sujud sahwi. Demikian sedulur Kemenak, pemirsa podcast Majelis Serasi, pembahasan kita pada hari ini tentang ab'adus sholah dan hayatus sholah. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga menjadikan ibadah sholat kita menjadi lebih baik. Terima kasih Mbak Suwaibatul Umami atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang akan datang. Banyak kekurangan kami mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.